Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 155. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 155. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, malam ini Andi berkunjung ke rumah Pak Dimas dengan Imam. Dan saat itu Andi telah menghubungi salah seorang kepercayaannya yang bernama Fandi untuk mengatur supaya Fandi bisa mempekerjakan Yudi di salah satu perusahaan milik keluarga Andi. Dan setelah Andi mendapatkan nomor handphone milik Yudi, saat itu juga Andi mengirimkan SMS kepada Fandi. Dan Andi tak berapa lama kemudian berpamitan kepada Pak Dimas dan keluarganya. Karena merasa urusannya telah selesai, Andi dan Imam kemudian pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu setelah kepergian Andi dan Imam tak berapa lama kemudian handphone milik Yudi terdengar berdering, dan setelah diangkat ternyata ada pemberitahuan kalau Yudi besok disuruh datang ke sebuah perusahaan untuk bertemu dengan Ibu Nani, seorang staf HRD di sebuah perusahaan. Saat itu juga diberikan alamat perusahaan dan Yudi besok diminta membawa surat lamaran ke perusahaan tersebut. Gimana Yud, kira-kira besok kamu harus diantar ayah apa tidak Yud? Soalnya ayah kan sudah tidak masuk 2 hari, kata Pak Dimas kepada Yudi. Kayaknya Yudi tahu deh ya alamatnya, soalnya ini perusahaan besar, kata Yudi ketika mengetahui sang ayahnya merasa tidak enak karena sudah tidak masuk kerja selama 2 hari. Tenang ya, gedungnya besar kok ya. Yudi sering lewat daerah sana, paling juga setengah jam dari sini ya. Oh ya udah kalau gitu Yud, berarti gak apa-apa ya Yud tanpa diantar sama ayah, kata Pak Dimas sambil tersenyum ketika mengetahui kalau Yudi sudah mengetahui lokasi perusahaan tersebut. Saat itu Pak Dimas merasa begitu bahagia. Siapa tahu ini rezeki buat Yudi. Kasihan si Yudi selama ini sudah kesana kemari mencari pekerjaan namun belum mendapatkan kan. Juga, Pak Dimas sebenarnya agak kaget juga kenapa Andi punya kenalan orang berposisi bagus di perusahaan tapi kok masih memilih bekerja menjadi seorang cleaning service. Dan Andi bahkan dengan pekerjaan yang dilakoninya saat ini tidak pernah mengeluh. Dan untuk hal yang satu ini berbeda dengan Yudi. Anak pertamanya ini pernah ditawari Pak Yudi untuk melamar bekerja pada bagian cleaning service. Namun Yudi bilang tidak mau. Sementara itu Andi malam itu jam 8:30 baru sampai di rumahnya dan malam ini rupanya Andi ditunggu oleh Denny. Malam ini Denny. Dan terlihat wajah Denny terpancar rona bahagia ketika melihat Andi telah sampai ke rumah. Wah, kamu baru pulangan? Tanya Denny kepada Andi. Iya nih Dan, aku tadi main ke rumah atasanku. Jenguk beliau soalnya sudah 2 hari tidak masuk bekerja. Di sana ngobrol-ngobrol jadi lama deh. Maaf ya Dan kalau kamu nunggu lama. Oh ya Dan, tadi bagaimana kamu melamar kerjanya? Ada harapan diterima apa tidak Dan? Tanya Andi kepada Denny. Mendengar hal itu Denny terlihat tersenyum. Wah, bukan harapan diterimaan. Soalnya tadi aku langsung bekerja. Ya gak langsung bagaimana? Orang yang bawa Mas Irwan. Wah, gak ngangka ya Mas Irwan yang masih semuda ini sudah jadi manajer di sana. Di bagian keuangan lagi. Terima kasih Yan, atas bantuan kalian, nasibku berubah total deh. Wah, aku gak bisa berkata apapun untuk membalas kebaikan kamu dan Mas Irwan An.
kata Denny sambil matanya terlihat berkaca-kaca karena menahan rasa harunya. Sudah Den, gak apa-apa, kami turut berbahagia juga kok jika kami bisa sedikit mengurangi bebanmu. Syukur-syukur bantuan pekerjaan ini bisa membuat kamu bisa hidup lebih baik, kata Andi sambil memegang pundak Denny. Iya An, tadi aku juga sudah diberitahu berapa gajiku. Sangat besar kalau menurutku gaji yang bakal aku terima. Makluman aku kan selama ini jadi tukang ojek, jadi aku jarang pegang uang besar, kata Denny sambil tersenyum ke arah Andi. Jadi gimana Dan menurutmu tentang pekerjaan yang harus kamu kerjakan? Kira-kira kamu mengalami kesusahan apa tidak Dan? Tanya Andi kepada Denny. Ah biasa kok An, soalnya tadi kan baru hal-hal mudah yang aku kerjakan, lagian besok aku sudah menjalani pelatihan kerja selama seminggu. Mudah-mudahan aku bisa mengikuti pelatihan tersebut ya An. Soalnya kan aku bukan seorang sarjana, biasanya di bagian keuangan memang sarjana. Tadi aku lihat di sekelilingku memang sarjana semua, makanya aku agak minderan. Tapi yang karena aku butuh banget pekerjaan makanya aku jalani saja, kata Denny kepada Andi. Ya sudah Den, syukurlah kalau kamu terus semangat. Demi adik-adikmu kamu harus semangat Dan, kata Andi sambil menepuk pundak Denny pelan. Iya An, ini semua aku lakukan karena adik-adikku. Dan hari ini alhamdulillah biaya sekolah adik-adikku sudah beres semua dan adik-adikku terlihat semangat dan tak malu lagi untuk sekolah. Ya sudah Den, kamu pulang saja, tolong jaga adik-adikmu. Dan minggu kita jalan yuk sama adik-adikmu, kita cari seragam dan buku-buku untuk adik kamu. Mereka adikmu, aku anggap adikku juga Dan. Kebetulan aku ada rezeki lebih kok kalau cuma buat beli seragam dan buku-buku kedua adikmu, kata Andi kemudian. Dan mendengar apa yang dikatakan Andi ini, Denny terlihat tersenyum. Iya An, terima kasih kamu dan Mas Irwan sudah terlalu baik sama kami. Kalau untuk buku dan seragam biarlah nanti bulan depan saja dari gajikuan. Wah jangan begitu Dan, kalau kamu masih menganggap aku teman kamu, aku tunggu minggu jam 9 pagi di sini. Udah itu saja Den, kalau kamu masih menganggap aku teman kamu minggu datang ke sini. Sekarang maaf kamu pulang saja. Kasihan adik-adik kamu di rumah Dan, kata Andi. Iya An, terima kasih ya. Kamu dan Mas Irwan terlalu baik sama aku. Ya udah aku pamit dulu ya, kata Denny sambil berpamitan kepada Andi dan Wawan. Dan setelah Denny meninggalkan rumah kos Andi, maka Andi segera masuk ke rumahnya kembali untuk berbincang-bincang dengan teman-temannya. Wah Mas Andi sudah banyak bantu orang deh Mas. Bahkan termasuk aku pun dibantu sama Mas Andi, kata Rita yang juga disambut oleh Nining. Iya nih, padahal Mas Andi kan sarjana. Kenapa masih betah jadi cleaning service ya? Kata Nining kepada Rita, yang kemudian dijawab Rita bahwa semua ini hanya Andi yang tahu. Bahkan menurut Rita, Andi selama ini bisa membantu memasukkan beberapa orang menjadi staf perusahaan. Jadi menurut Rita, Andi pasti bisa bekerja juga menjadi staf perusahaan seperti halnya orang-orang yang telah dimasukkan kerja oleh Andi di beberapa perusahaan. Dan Andi tidak menjadi cleaning service seperti ini lagi jika bisa bekerja sebagai staf sebuah perusahaan. Namun tentang alasan kenapa Andi masih memilih menjadi seorang cleaning service, tentulah alasan ini hanya Andi seorang yang tahu. Karena pendidikan Andi sendiri adalah seorang sarjana di sebuah universitas favorit di kota ini. Kini malam telah berganti dengan pagi. Dan hari ini jam 7 pagi Andi telah terlihat beraktivitas di ruang lobi perusahaan dengan Imam. Sementara itu beberapa rekan kerja Andi terlihat bekerja di beberapa ruangan.
Andi kali ini dengan Imam terlihat mengepel lantai di ruang lobi perusahaan dan karena semua berjalan lancar, mesin-mesin juga lancar, maka tepat pukul 7:30 pagi lobi perusahaan telah terlihat bersih dan rapi. Dan ruangan kerja para karyawan jam 7:30 pagi juga terlihat telah bersih. Rupanya rekan-rekan Andi juga bekerja sangat cepat, ditambah lagi mulai kemarin bagian cleaning service telah mendapatkan tambahan 5 orang karyawan sehingga mereka bekerja mulai hari ini tidak terlalu padat karena masing-masing cleaning service telah mendapatkan jatah pekerjaan. Sementara itu di lain tempat di sebuah perusahaan di mana Yudi anak Pak Dimas melamar kerja. Pagi ini jam 8 pagi Dimas menemui orang yang harus ditemuinya, yaitu Ibu Nani. Dan kejadian hari ini seperti yang dialami oleh Denny. Pagi ini Yudi langsung bekerja di bagian purchasing perusahaan. Yudi kali ini juga seperti halnya Denny. Yudi heran kenapa dirinya diterima dengan sedemikian mudahnya bekerja di perusahaan ini. Bahkan dirinya diterima bekerja sepertinya melalui jalur kilat karena dirinya diinterview cuma sekitar 10 menit. Itu pun yang ditanyakan cuma bisa bekerja mulai kapan dan berapa gaji yang diminta. Dan Yudi akhirnya hari ini mulai bekerja di perusahaan tersebut. Dan saking gembiranya, maka saat itu juga Yudi kemudian memberitahukan kepada Pak Dimas bahwa dirinya diterima bekerja dan hari ini juga dirinya sudah mulai bekerja. Dan saat itu juga Yudi menyebutkan berapa gaji yang didapat dari perusahaan tersebut. Sementara itu di tempat Andi bekerja kali ini, Andi tengah berjalan menuju ke ruang cleaning service karena saat ini sudah jam 10 pagi. Jam 10 pagi dan ini adalah jam istirahat bagi para karyawan bagian cleaning service. Dan di ruang cleaning service itu kini telah berkumpul belasan orang rekan kerja Andi. Mereka terlihat duduk santai sambil minum maupun menikmati sarapan mereka. Dan ketika Pak Dimas melihat kedatangan Andi, maka saat itu juga Pak Dimas segera memanggil Andi. Yang saat itu Andi duduk di luar ruangan karena ruangan kecil tersebut telah dipenuhi oleh rekan-rekan kerjanya. "Mas Andi sini mas, saya ada perlu," kata Pak Dimas dari dalam ruangannya. Beberapa rekan kerja Andi apalagi yang masih baru terlihat memandang ke arah Andi. "Ada apa nih kok cleaning service ini dipanggil sama bos? Kayak penting amat deh," batin beberapa cleaning service di tempat itu. Kini Andi kemudian menuju ke tempat Pak Dimas. Dan sesampainya di ruangan Pak Dimas, terlihat Pak Dimas berdiri dan menyuruh Andi untuk duduk di tempat duduk Pak Dimas. "Sudah Pak, saya berdiri saja gak apa-apa Pak." "Ada apa-apa kok, kayaknya penting," kata Andi kepada Pak Dimas. Pak Dimas saat itu kemudian menarik ke ruang kecil di mana biasanya Pak Dimas melakukan rutinitas administrasinya sebagai kepala bagian. Di ruang itu terlihat sepi. Kali ini Andi kemudian berpikir, ada apa nih kok kayaknya serius banget. Dan setelah Andi duduk di kursi yang ada di depan meja Pak Dimas, maka kemudian Pak Dimas mulai membuka percakapan. "Mas, aku barusan dapat telepon dari Yudi dan Yudi memberitahukan kalau Yudi diterima bekerja dengan mudah, bahkan Yudi mulai saat ini sudah mulai bekerja di perusahaan itu." Tadi Yudi juga heran, "Mas, kok diterima bekerja sedemikian mudahnya?" Bahkan Yudi tadi juga sudah bilang malah tadi ditanya sama HRD berapa gaji yang diminta. "Wah, bingung saya Mas. Apalagi Yudi kan belum ada pengalaman kerja. Begini Mas, maaf nih Bapak mau tanya. Kira-kira pakai uang masuk berapa ya Mas, nanti biar saya bayar lunas atau saya angsur tiap bulan jika jumlahnya cukup besar?" tanya Pak Dimas kepada Andi.
Tampak wajah Pak Dimas kali ini begitu serius menanyakan hal itu kepada Andi. "Ah, Bapak ini bisa saja. Kan dari semalam saya sudah bilang Pak. Tidak ada uang masuk atau uang pelicin. Ini karena nasib Yudi saja yang sedang bagus. Saya kan hanya bantu kasih alamat perusahaan saja Pak. Tidak lebih dari itu. Ya ini karena nasib baik keluarga Bapak saja. Semoga Yudi betah bekerja ya Pak. Nanti kalau Yudi mau kuliah ngambil kelas karyawan saja Pak. Soalnya kan sayang kalau harus seputus kuliah," kata Andi. "Iya masih tuh gampang lah, yang penting Yudi bisa bekerja. Itu sudah membuat keluarga kami begitu bahagia. Dan sekali lagi kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Mas Andi." Pembicaraan tersebut. Dan karena Andi merasa kalau percakapan itu sudah selesai, maka Andi kemudian keluar dari ruang kerja Pak Dimas dan membaur dengan beberapa temannya. Kali ini Andi kemudian menghampiri Firman dan Imam yang tengah duduk di serambi ruangan itu. Dan ketika itu Andi kemudian secara iseng membuka handphonenya dan Andi kemudian membaca sebuah pesan WhatsApp yang masuk ke handphonenya. Dan ketika melihat isi pesan itu, kini Andi kemudian terlihat begitu shock. Ternyata isi pesan itu memberitahukan kalau mamanya harus masuk ke rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 155. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.